Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Bacaan firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21 di bawah perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dari atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan firman ini di sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudariku yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Tema renungan kita saat ini adalah bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Menjadi pertanyaan awal dalam perenungan kita saat ini adalah, kira-kira apa yang menyebabkan sebuah tanaman itu berdiri dengan kokoh, tidak mudah tumbang sekalipun diterpa angin yang keras? Apa yang membuatnya dapat bertumbuh dan menjadi besar bahkan menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya? Saya kira kita semua tahu jawabannya, yakni karena ada akar yang kuat. Akar yang jika hidup di tanah yang sumber makanannya cukup, maka yang pasti tumbuhan tersebut atau tanaman tersebut akan bertumbuh dengan baik. Dan sebaliknya, akar yang bertemu dengan tanah berbatu dan kurang makanan, lama-kelamaan akan menyebabkan tanaman tersebut kerdil dan kemudian ia mati. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menggunakan perumpamaan tentang akar dalam ayat 17 untuk menjelaskan tentang pentingnya iman Kristen itu dibangun di dalam kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Kristus yang diajarkan kepada mereka. Kasih Kristus yang tidak membedakan orang berdasarkan asal muasalnya atau suku bangsa dan budaya, status sosial, dan lain sebagainya. Pendasaran ini menjadi penting untuk diperhatikan jemaat Efesus yang sedang diganggu dengan persoalan Yahudi dan non-Yahudi. Perubahan ini telah menyebabkan pengkotakan di dalam tubuh jemaat. Nampaknya di tengah-tengah persekutuan jemaat muncul oknum-oknum tertentu yang coba memecah belah persekutuan jemaat dengan mengedepankan isu beda suku bangsa sebagai pintu masuk perpecahan dan mengaitkannya dengan keselamatan. Sehingga di ayat 6, di situ kita bisa lihat, nampak dengan jelas sebuah gambaran bahwa ada ajaran yang sudah mulai berkembang di jemaat, bahwa warisan keselamatan itu hanya berlaku bagi orang Yahudi saja. Dengan melihat isi ajaran yang hendak memecah belahkan persekutuan jemaat, Paulus mengatakan bahwa berakar dan didasarkan pada kasih Kristus itu menjadi kunci untuk menangkal upaya perpecahan kesatuan jemaat dan berita Injil yang sesungguhnya. Berakar dan berdasar pada Kristus adalah sebuah keyakinan Paulus bahwa itu akan menjadi kekuatan yang kokoh bagi umat Kristen untuk bertumbuh dalam menghadapi bahaya ajaran apapun. Dengan mengatakan bahwa ia berdoa agar orang Kristen Efesus berakar
dan berdasar dalam Kristus, Paulus di situ hendak mengatakan beberapa hal, yaitu yang pertama, jika ada satu ajaran dalam jemaat yang mengajar sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, maka ajaran itu tidak berakar dan berdasar pada Kristus. Dan karena itu, mereka mesti berhati-hati. Yang kedua, orang Kristen di Efesus mesti melatih diri mereka untuk cermat, memperhatikan setiap ajaran yang muncul di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kecermatan itu akan menyebabkan mereka tidak mudah untuk tergoda atau mengikuti ajaran yang tidak bersumber pada Kristus. Orang-orang Kristen di Efesus harus segera menyadari bahwa orang atau kelompok orang tertentu dapatlah menggunakan berita Injil yang Paulus beritakan kepada mereka untuk tujuan mereka atau kepentingan mereka yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Dengan cara mengurangi atau menambah isi dari berita Injil itu, lalu menyisihkan sebuah berita atau ajaran yang sesuai dengan tujuan atau kepentingan mereka sendiri. Kalau mereka tidak jeli dengan keadaan itu, maka mereka akan sangat mudah menerimanya dan dengan begitu tergoda untuk keluar dari kehendak Kristus. Dan karena itu supaya mereka tidak mudah terpengaruh, mereka diharuskan untuk berakar dan bersandar dalam Kristus. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita ada di tahun 2021. Berbagai kemudahan disediakan dan ditawarkan bagi kita dengan cuma-cuma. Kita dengan begitu mudah mengakses informasi dari berbagai sudut. Karena itu kita diingatkan untuk cermat dan teliti, menggunakan dan memanfaatkan setiap informasi yang didapatkan, supaya jangan jadi penyebar hoaks dan kena undang-undang IT. Uji dan teliti setiap informasi yang didapatkan. Sama seperti sekarang tentang vaksin COVID, ada pro kontra. Ada yang menyebarkan video yang menakutkan setelah kena vaksin, tapi ada juga video-video yang menguatkan bahwa vaksin itu baik dan aman untuk kita. Terhadap informasi-informasi seperti ini, terkadang membuat kita cemas, khawatir, dan takut. Sebagai orang percaya, mari kita uji setiap informasi yang datang agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Lebih daripada itu, mari menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Supaya seperti apapun informasi yang kita peroleh, kita tidak akan khawatir atau gelisah dalam hidup, yang membuat imun kita semakin hari semakin menurun. Tetapi dengan percaya diri kita akan bilang, bersama Tuhan saya pasti baik-baik saja. Bersama Tuhan kita akan mampu menjalani setiap tanggung jawab pelayanan kita di tahun ini. Bersama Tuhan kita akan mampu melewati setiap badai kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh disegarkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah firman ini terus menjadi kekuatan tersendiri bagi kami di saat kami ada dalam setiap pergumulan kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Demikian suara kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat.